Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sinta Yudini Anggraini, NIM T20191460. Dan yang kedua yaitu Izzatur Rohmah, NIM T20191461. Yang ketiga yaitu Ahmad Fauzan, NIM T20191462. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan qada dan qadar. Secara etimologi adalah masdar dari qada yaqdi qada al-asya, yang bermakna mengadakan dengan sebuah ketetapan dan mentakdirkannya. Jika dikatakan qada bainal khasmi, berarti memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut telah terlaksana. Qada juga berarti hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Adapun asal maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya, dan menyelesaikannya. Sedangkan secara etimologi adalah masdar dari qadara yaqdaru qadron, dan ada kalanya huruf dalnya disukunkan seperti contoh qadron. Maka qadar adalah akhir atau puncak segala sesuatu. Adapun qadar secara terminologi adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk. Dan yang kedua yaitu beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya. Dan yang ketiga yaitu ruang lingkup qada dan qadar. Membahas qada dan qadar, kita juga merasa perlu untuk membahas pula apa itu takdir dan juga nasib. Apakah keduanya ini sama-sama dalam pendefinisian qada dan qadar, ataukah memiliki keterkaitan atau juga mungkin malah saling kontradiksi? Secara sederhana kita dapat memahami bahwa qada merupakan hukum yang ditetapkan Allah dalam azalinya semenjak dahulu kala tentang apa-apa yang akan terjadi di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu takdir menurut qadariyah. Kata qadariyah berasal dari qadara yang berarti berkuasa. Maksud berkuasa adalah mempunyai kekuasaan atau qadrat. Tuhan disebut qadir karena dia mempunyai qadrat yang sangat besar dan dahsyat. Manusia bisa berbuat karena dalam dirinya juga terdapat qadrat. Adapun menurut pengetahuan terminologi. Dan yang terakhir yaitu
Adapun doktrin yang dikembangkan oleh kaum Qadariyah ini diantaranya. Yang pertama yaitu manusia mempunyai daya dan kekuatan untuk menentukan nasibnya, melakukan segala sesuatu yang diinginkan, baik dan buruknya. Jadi surga atau neraka yang didapatkan bukan merupakan takdir Tuhan, melainkan karena kehendak dan perbuatannya sendiri. Sudah paham kan ya? Dan yang kedua yaitu paham takdir dalam pandang Qadariyah, bukanlah dalam pengertian takdir yang umum dipakai bangsa Arab ketika itu, yaitu faham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu dalam perbuatan-perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu secara alamiah, manusia mempunyai takdir yang tak dapat diubah mengikuti hukum alam seperti tidak memiliki sayap untuk terbang. Tetapi manusia memiliki daya untuk mengembangkan pemikiran dan daya kreatifnya sehingga manusia dapat menghasilkan karya. Mungkin hanya ini dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.